Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Isnaini Nurul Hidayati, Kepala RA Al-Jauhar. Raudhatul Atfal Al-Jauhar atau RA Al-Jauhar merupakan salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Malang yang berada di RT 4 RW 12 Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Tepatnya RA Al-Jauhar beralamat di Perumahan Permata Regensi Blok 21 nomor 1516. RA Al-Jauhar berdiri pada tahun 2016, tepatnya pada bulan April tahun 2016, dan izin operasional sekolah RA Al-Jauhar alhamdulillah turun pada awal tahun 2017. Visi RA Al-Jauhar yaitu terbentuknya generasi Qur'ani. Qur'ani ini kepanjangan dari Qur'ani, aktif dan inovatif, dengan beberapa misi yang kami usung, antara lain yang pertama, merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk peserta didik sehingga mampu memotivasi peserta didik kami untuk bisa mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan sekaligus pengenalan serta pembelajaran di bidang keagamaan, khususnya tentang BTQ, baca tulis Al-Quran. Kemudian ada tartil dan tahfidz untuk anak usia dini, serta program-program penunjang lainnya. Kemudian visi berikutnya yaitu melaksanakan pembelajaran serta bimbingan yang efektif, aktif, inovatif, dan kreatif serta menyenangkan. Kemudian membentuk lingkungan sekolah yang kondusif sehingga seluruh warga sekolah, terutama peserta didik, bisa menjadi generasi ahlus sunnah wal jamaah, generasi pencinta Al-Quran yang berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, serta berbudi pekerti luhur. Kemudian misi kami berikutnya yaitu memiliki kebiasaan sehat dan mandiri serta bertanggung jawab. Kemudian keunggulan RA Al-Jauhar, karena lembaga RA Al-Jauhar yang berada di area perumahan, sehingga kami memiliki suasana belajar yang tenang sekaligus menyenangkan, khusus untuk pembelajaran anak usia dini ini. Kemudian dengan lingkungan masyarakat di sekitar RA Al-Jauhar dan perumahan yang cukup heterogen, di mana banyak ayah bunda yang memang mayoritas adalah bekerja, sehingga mereka membutuhkan lembaga pendidikan yang one stop study, jadi sudah lengkap, dan itu menjadi salah satu yang ditawarkan oleh RA Al-Jauhar. Pembelajaran baik itu stimulasi pendidikan, baik itu akademis maupun dari keagamaan, terutama dengan pembiasaan positif dan berakhlakul karimah. Kemudian untuk program unggulan kami di RA Al-Jauhar, yang pertama, kami RA Al-Jauhar memiliki kelas khusus, namanya kelas mengaji, di mana kami menggunakan metode tilawati sebagai salah satu program metode program pengenalan dan pembelajaran Al-Qur'annya, di mana
seluruh santri, seluruh peserta didik kami di RA Al-Jauhar bisa belajar sesuai dengan kurikulum dan strategi pembelajaran murni yang langsung dari tilawati, sekaligus para pendidik kami juga aktif untuk mengikuti pelatihan tilawati. Kemudian selain itu, selain pembelajaran baca tulis Al-Quran juga tartil dengan metode tilawati, peserta didik kami juga mendapatkan fasilitas yaitu mengikuti program tahfidz atau menghafal Al-Quran. Dalam hal ini yaitu juz 30 atau juz amma dengan target yang sudah disesuaikan dengan kurikulum. Kemudian kami juga memiliki program unggulan berikutnya yaitu program outdoor learning atau biasa kami sebut outing class, di mana di Al-Jauhar ini outing class ini kami laksanakan secara periodik dan menyenangkan sesuai dengan tema, dan memang kami pilihkan tempat-tempat yang cukup edukatif dan juga menarik untuk anak-anak. Perbedaan outing class atau outdoor learning di RA Al-Jauhar dengan lembaga lain, kalau di RA Al-Jauhar ini semua kegiatan sudah kita rencanakan dengan efektif dan sistematis, dan anak-anak melaksanakannya mandiri hanya dengan ustazahnya atau para guru di sekolah, dan tidak dengan orang tua, karena ternyata itu program seperti itu sangat efektif dan bisa banyak sekali variabel yang keluar yang kami dapatkan, terutama untuk menunjang kemandirian peserta didik di RA Al-Jauhar. Tujuan pendidikan di RA Al-Jauhar yaitu menyelenggarakan pendidikan untuk level anak usia dini yang menyenangkan, menarik, sekaligus kontekstual, sehingga peserta didik serta seluruh warga sekolah bisa yang menyenangkan atau fun school konsep, sehingga RA Al-Jauhar memiliki memiliki hashtag yaitu RA Al-Jauhar Madrasah Quran, Madrasah Menyenangkan, dan Fun School Konsep. Itu adalah konsep yang diusung oleh RA Al-Jauhar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi dari RA Al-Jauhar sebagai wakil kurikulum untuk menjelaskan bahwa di RA Al-Jauhar menggunakan kurikulum merdeka yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi anak didik. Sedangkan untuk model pembelajarannya ada bermacam-macam, yaitu dengan PJBL atau Project Based Learning yang mengarahkan anak-anak untuk membuat proyek tertentu. Selain itu juga menggunakan tematik untuk model pembelajaran yang lain, yaitu dengan PBL yaitu Problem Based Learning. Di kurikulum merdeka ada 8 topik atau tema nanti yang dijabarkan dalam 2 semester pertama dan semester kedua. Semua itu tercantum dalam kurikulum. Kegiatan harian santri kita mulai masuk di jam 7.30. Di jam itu anak-anak masuk kelas untuk melaksanakan pembiasaan akhlak pagi atau kita sebut dengan PAP, yang di dalamnya ada zikir pagi, doa sebelum belajar, hafalan surat-surat pendek sesuai yang ditargetkan, baik yang di TKA dan TKB. Berikut juga dengan hafalan surat-surat, terus doa-doa harian beserta hadis-hadis pilihan. Nah, setelah itu nanti di jam 9:15
biasanya masuk ke kelas mengaji. Nah, inilah salah satu dari unggulan di RA Al Jauhar, yaitu adanya kelas khusus untuk mengaji yang mana per kelasnya itu nanti diisi anak-anak yang sudah mencapai tingkatan tertentu. Misalnya di kelas mengaji A1, A2, A3, A4 itu nanti berbeda dengan kelas untuk keTK-nya. Jadi kalau khusus kelas mengaji sudah dipetakan sesuai awal masuknya, itu sesuai kemampuan yang dicapai anak-anak dalam mengaji. Nah, setelah kelas mengaji dan hafalan sekitar jam 10 kurang, itu nanti anak-anak akan masuk di kelas keTK-an. Nah, ini di kelas keTK-an ini beda dengan kelas mengaji, dan satu kelasnya nanti insya Allah ada sekitar 12 sampai 15 anak. Kebetulan di RA Jauhar untuk kelas keTK-nya ada TKA ada 2 kelas rombelnya, sementara untuk di TKB ada 4 kelas. Jadi ada 2 wali kelas untuk keTK-an, dan di TKB ada 4 wali kelas untuk keTK-an. Sementara untuk wali kelas mengaji juga ada yang handle sendiri. Jadi ada wali kelas mengaji di TKA dan ada wali kelas mengaji di TKB. Nah, untuk selanjutnya untuk TKA kita pulangnya jam 10.30, sementara yang di TKB jam 11.00. Ini sesuai dengan kurikulum Merdeka yang mengharuskan minimal 900 menit per minggu. Sementara untuk TKB ada 1050 menit per minggu. Untuk program pengembangan karakter kita lakukan melalui pembiasaan, program pembiasaan anak. Jadi anak mulai datang, mulai masuk sudah dibiasakan untuk salim, salam, dan menata sepatunya di tempatnya. Setelah itu anak-anak bisa menaruh tasnya sendiri di tempatnya sambil menunggu teman-temannya datang, mereka bisa bermain. Nah, untuk program pembiasaan ini ada 3 program, yaitu program yang rutin. Rutin itu seperti pembiasaan antri untuk cuci tangan, bereskan mainan, terus pembiasaan seperti menaruh sepatu di tempatnya. Nah, seperti itu. Ada juga pembiasaan yang terprogram seperti di Ramadan misalnya. Nah, kalau di Ramadan ada diantaranya itu safari masjid untuk mengenalkan anak-anak di masjid, mengenalkan anak-anak untuk cinta kepada masjid. Terus ada lagi terprogram itu untuk pembiasaan sholat duha. Kalau sholat duha itu biasanya kita laksanakan seminggu 2 kali. Kalau yang untuk spontan ada kita biasakan untuk meminta maaf kalau misalnya salah, atau kalau misalnya melihat sampah untuk membuang sampah di tempatnya, atau lagi bisa dengan permisi kalau misalnya lewat. Kegiatan ekstrakurikuler di RA Al Jauhar kita mulai di semester 2 ini. Di antaranya ada menari, taekwondo, dan yang ketiga itu adalah speaking club. Jadi speaking club diantaranya itu ada menyanyi, ada pidato, dan semacamnya. Pendidikan inklusi di RA Al Jauhar alhamdulillah sudah beberapa tahun ini menerima anak-anak yang dalam tanda kutip istimewa ya, terutama yang berkebutuhan khusus. Dan untuk tahun ajaran 2024-2025 itu kebetulan sudah menerima dua anak, satu kebetulan pindah yang semester kemarin, dan yang satu ini dibantu dan didampingi oleh guru Shedu. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan Binda itu salah satu rumah konsultasi untuk psikologi untuk tumbuh kembang anak yang memang berkebutuhan. Harapan kami semoga dengan adanya RA Al Jauhar bisa memberikan sumbangsih terutama kepada warga masyarakat di sekitar lingkungan RA Al Jauhar, terutama
terutama dalam bidang pendidikan anak usia dini, sesuai dengan konsep pembelajaran dan pendidikan yang menyenangkan sesuai dengan usia mereka. Dan harapan kami agar seluruh warga sekolah sekaligus warga masyarakat, terutama di lingkungan RA Al Jauhar, bisa saling bahu-membahu serta bekerja sama dengan baik untuk mengembangkan RA Al Jauhar. Jadi bagi ayah bunda yang belum mendaftarkan putranya di RA Al Jauhar, silahkan kami tunggu bisa mendaftarkan di RA Al Jauhar secepatnya. Terima kasih, demikian dari kami, dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.